Oke, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar ya, jelas ini? Iya Pak, jelas. Oke, sambil nunggu temannya, mungkin ada pertanyaan? Dari apa yang sudah kalian pelajari, apa itu namanya di psikologi, diskusinya, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan ini? Pak, saya masih bingung yang dijelasin di video, Pak. Ya, yang bagian mana? Nomor 2. Nomor 2 Iya, apa? video yang kedua. Ya, yang kedua. Oke. Yang bagian mana yang bingung? Dela ya? Yang Y sama dengan 1/X itu loh, Pak. Yang kalkulus, saya kurang paham kalkulusnya. Oke. Ya, sebentar. Itu menit ke berapa? Nanti kita bisa apa enggak? Sambil saya siapkan yang tablet ya supaya bisa dijelaskan dengan Mas, ini apa ini? Kalkulus matematika, ini matematika teknik ya, betul ya? Iya, Pak. Menit ke berapa tadi? Apa? 1/X soalnya. Following content is provided under a Creative Commons license. Bentar, saya sambil lihat video saya juga. Saya lupa menitnya, Pak. Bagian awal, tengah, akhir? Contoh 1 bukan? Iya, yang fx1 1/X. sama dengan 1/X. Ya. Oke. Ya, sebentar. Kalkulus matematika teknik arsitektur. Oke, nah. Ini saya sambil share screen. Sebentar ya. Juli 080 08. Nah, share screen. Oke, ini minggu lalu ya ini ya. Elektroarsitektur ini.
Nah, sebelum bahas ke pertanyaan tadi, minggu lalu itu kita bahas apa ya? Ini bukan? Saya nggak salah, kebanyakan. Ini minggu lalu ini kita ya. Ada yang bisa konfirmasi? Iya, Pak. Ya, betul ya? Ya, berarti sekarang hari ini. Oke, nah, jadi pertanyaannya itu, kalau bisa kita punya fx itu kan sama dengan seper x. Oke, nah, apa namanya, mau dicari apa ini? Kita mau mencari laju, gitu kan ya. Jadi judulnya itu adalah rate of change, laju perubahan. Oke, jadi dia mau bertanya seberapa cepat ini lajunya berubah terhadap x, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau mencari perubahan delta fx terhadap delta x itu berapa? Ini sama ada dengan laju perubahan fx terhadap x. Jadi kalau kita baca apa namanya, rumus ini adalah laju perubahan fx terhadap x. Jadi delta itu adalah selisih, gitu. Jadi selisih perubahan fx terhadap x. Oke, nah sekarang mau ditanya, kita ditanya berapa ini delta fx dibagi dengan delta x. Itu kan pertanyaannya ya. Jadi ditanya nilainya apa gitu sekarang. Oke, nah jadi ini didapat dari mana? Ini didapat dari konsep limit seperti yang dijelaskan di slide itu kan ya. Jadi apa namanya, delta fx dibagi dengan delta x. Nah, lalu kalau misalnya kita gambar, untuk menghitung dulu ya, untuk menghitung kita gambar dulu supaya fungsinya apa sekarang? Fungsinya adalah seper x. Jadi kita tahu seper x gimana gambarnya. Begini. Ini kan ya seper x. Betul? Jadi semakin kecil nilai x, nilainya akan semakin besar f. Ya. Semakin besar x, maka nilainya semakin kecil. Oke, jadi begini. Lalu di sini ada angka 1. Jadi kalau x-nya 1, efek pun 1. Oke, nah sekarang namanya delta. Delta itu berarti selisih, gitu kan. Delta adalah selisih antara fx dengan x. Katakanlah kita punya titik x0. X0-nya adalah suatu titik yang kita tetapkan di awal, gitu ya. Ini adalah titik x0. Nanti kita lihat selisihnya. Selisihnya katakanlah berarti yang namanya selisih itu kita buat begini ya. Kita fixkan satu nilai x0, lalu yang satu berubah. Jadi x min x0. Itu selisih. Atau biasanya kita tukar. Kita tukar di sebelah kiri x-nya, sebelah kanannya adalah delta x ditambah x0 atau x0 dulu ditambah delta x. Nah, ini juga sama dengan yang di apa namanya, di video gitu ya. Berarti apa itu fx? Fx sekarang kita punya dua gitu kan ya. Ada delta fx, ada fx, ada fx0. Berarti dengan cara yang sama kita punya delta fx sama dengan fx dikurangi dengan fx0 gitu. Atau fx sama dengan f0
fx0 sorry, ditambah dengan delta x. Gitu, sampai sini oke ya. Tapi yang penting adalah ini dulu. Jadi yang penting itu adalah delta x ini sama dengan x min x0, lalu x berarti sama dengan x0 plus delta x. Nah sekarang ini abstrak. Yang bawah ini agak abstrak. Kenapa? Karena kita secara umum fx, tapi konsep kita mau lihat untuk fx sama dengan super x tadi ya. Oke, nah berarti apa sekarang? Berarti tujuan kita adalah mau menghitung berapa delta fx dibagi dengan delta x. Gitu ya. Nah, kita kalau saya misalkan di sini x, berarti yang jarak antara ini adalah delta x. Itu delta x. Nah, berarti kalau sekarang saya mau masukkan rumusnya. Rumusnya apa sih? Rumusnya itu adalah fx sama dengan super x. Berarti saya mau ubah sekarang. Saya mau ubah makhluk ini menjadi sama saja, ini nggak usah dulu ya bawah ya. Saya fokus ke delta fx. Delta fx sama dengan fx min fx0. Apa itu fx? Fx bisa saya tuliskan dengan fx0 plus delta x. Boleh ya? Dikurangi dengan fx0. Sama tak? Oke, jadi ini kita bisa bawa ke sini sekarang. Jadi delta fx ini sama dengan fx0 plus delta x. Apa itu fx0 plus delta x? Ini adalah saya ambil, kalau di sini x, berarti seper x. Nah, sekarang kalau di sini adalah x0 plus delta x, berarti jawabannya adalah seper x0 plus delta x. Oke? Nanti ada per lagi, per delta x. Dikurangi dengan seper x0. Sampai sini oke? Ini ada. Ini gini ya, biar nggak bingung. Oke? Sampai sini jelas? Oke, nah ini selanjutnya tinggal disederhanakan. Tinggal kita bawa ke kita sederhanakan gitu ya. Jadi di sini kita punya seper x0 plus delta x dikurangi dengan, supaya sama penyebutnya berarti ini harus dikali dengan apa ini? Ini kita kali dengan x0 gitu ya. Yang bawah berarti ada x0-nya. Yang sini juga sama gitu. Jadi di sini ada x0 dikali ditambah delta x dikali x0, yang atas adalah x0 plus delta x. Gitu. Dibagi dengan delta x. Atau ini bisa kita tuliskan seper delta x dikalikan dengan bawahnya sama sudah sekarang x0 plus delta x dikali x0 bagian atas x0 dikurangi dengan x0 plus ketemu minus jadi minus min delta x gitu. Oke, nah selanjutnya ini bisa mati bersama. Apa yang kita punya ini tinggal seper delta x dikali dengan minus delta x dibagi dengan x0 kuadrat plus x0 delta x. Atau x0-nya bisa keluar ini ya. x0 sudah sama ini aja ya. Nggak berubah. x0 dikali dengan x0 plus delta x. Oke, sampai sini oke? Nah, ini bisa kita coret-coret. Jadi kita punya apa? Minus 1 dibagi dengan x0 kuadrat plus x0 dikali delta x. Oke, nah.
Nah, ini adalah laju perubahan fx terhadap x gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau ditanya laju sesaat, nah, pertanyaan berikutnya adalah laju sesaat. Laju sesaat. Kalau kita ngomong laju sesaat, ada di titik gitu ya. Katakanlah kita ambil di titik x0. Ini saya bilang laju sesaat di titik sama saja dengan saya bilang ini adalah turunan fx di titik x0. Oke, jadi mau bilang laju sesaat, mau bilang turunan ini sama. Nah, ini berapa dia nilainya? Nah, ini nilainya baru adalah limit delta x menuju 0 dari delta fx dibagi dengan delta x. Artinya apa? Artinya kita buat delta x ini mendekati 0 gitu ya. Kalau delta x yang mendekati 0, coba kita perhatiin kalau ini menuju 0, maka hilang gitu ya. Sisanya adalah x0 kuadrat. Oke, jadi itu jawabannya. Nanti penjelasannya seperti ini. Jadi kita di sini belajar konsep yang namanya laju sesaat atau turunan gitu, konsep turunan. Untuk contohnya adalah soalnya seperti X. Ada pertanyaan? Jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Belum sepertinya, Pak. Belum. Oke. Kalau belum, ini jelas ya dari yang sudah saya sampaikan. 21, 9. Pertemuan 2 ini ya. Sekarang pertemuan 3. Ini kita pertemuan 3. Tanggal 8 ya. Oke, nah. Jadi materi kita sekarang hari ini kita coba bahas tentang limit gitu dan juga pendekatan keturunan. Jadi yang sudah ditanyakan tadi adalah salah satu contoh gitu ya, limit beserta aplikasinya yaitu laju sesaat atau turunan di suatu titik tertentu. Oke, nah sekarang kita coba lihat sedikit konsepnya, lalu latihan soal. Minggu lalu kita bahas apa? Ini sudah bilangan real. Oke, lalu di sini ada perbedaan sudah ya. Nilai mutlak sudah, perbedaan juga sudah. Oke. Berarti sekarang kita masuk ke targetnya tadi, limit dan turunan. Sebentar, saya buka filenya dulu supaya lebih terstruktur. Karena tadi file saya kalkulus reference. Oke.
Jadi kita lihat sedikit konsep limit. Apa itu limit gitu ya? Limit itu kalau bahasa ininya, bahasa gampangnya adalah pendekatan. Jadi ini limit adalah suatu pendekatan. Apa itu pendekatan? Jadi kalau misalnya kita katakanlah mau jalan gitu ya, atau mau pergi ke suatu kota, katakanlah kita mau ke Jakarta dari Solo. Nah ini kan makin lama makin dekat gitu ya, sampai Jogja, bis Jogja sampai Bandung. Nah ini sudah mendekati Jakarta. Ketika sudah sampai Bekasi, semakin dekat gitu ya. Jadi itu kita melimiti yang namanya kota Jakarta. Jadi itu pendekatan. Nah, kalau dalam bahasa gaulnya, kalau lagi PDKT, nah itu pendekatan gitu ya. Nanti PDKT juga disebut limit, sedang melimiti seseorang. Nah, dalam bahasa matematika apa? Nah, dalam bahasa matematika idenya begini. Ide dalam matematika itu kita punya fungsi gitu kan ya. Mainannya kita kan dengan fungsi bilangan real, ini bilangan real, ini bilangan real gitu ya. Lalu kita punya suatu fungsi fx gitu. Nah, fx katakanlah bentuknya begini. Lalu kita punya suatu titik, katakanlah titik di sini nilainya L. Jadi di titik ini FC sama dengan L gitu. Lalu C-nya di mana? Di bawah jelas. Nah, di sini C, di sini L. Oke. Nah, bisa kita punya skema seperti ini gitu kan ya. Nah, apa itu yang disebut dengan limit? Limit, kita bilang limit ketika X itu mendekati C untuk fungsi fx, ini fx akan mendekati L gitu kan ya. Jadi coba kita bicara secara apa itu namanya, seolah-olah kita itu adalah semut gitu ya, yang jalan pada kurva ini. Jadi kurva ini atau ini adalah suatu jembatan atau sangat besar gitu ya, kita jalan di sini atau boleh juga kita anggap semut ada di sini. Nah, ini kita jalan gitu ya, dari sebelah kiri ke kanan. Jadi kita jalan dari kiri ke kanan. Lalu kita jalan, kita mendekati C gitu kan ya. Katakanlah di sini kita awalnya 10, lalu jalan ke 11, ke 12 sampai mendekati C. Ketika kita mendekati C, nah kita ngelihat nanti tinggi saya itu berapa sih? Nah, ini kita membayangkan kalau di C itu tingginya sama dengan L gitu kan. Nah, berarti nanti ketika saya mau mendekati C, jadi dalam bayangan kita, oh, ketika saya sampai C nanti, maka tinggi saya adalah L gitu. Jadi itu adalah bayangan ketika kita berjalan. Oh, ketika saya berjalan mendekati C, oh nanti tinggi saya adalah L. Paham ya? Jadi idenya seperti itu. Jadi belum sampai C, kita belum sampai C, tapi kita lagi jalan menuju C. Kira-kira nanti kalau saya sampai C, tingginya berapa? Oh, L. Nah, itu ide limit. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ada bedanya enggak? C ini bolong dengan tidak bolong. Jadi ada dua kemungkinan. C-nya itu bolong atau enggak bolong. Maksudnya enggak bolong apa? Enggak bolong ini berarti nilai fx itu sama dengan L gitu ya. Ini yang tidak bolong. Nah, kalau misalnya yang poin yang kedua itu FC tidak sama dengan L. Jadi katakanlah nilainya di sini. Ini kasus yang kedua, ini kasus pertama, ini kasus kedua. Ketika kita jalan, ada bedanya nggak ini?
ketika saya sampai C, kira-kira nanti saya ada di mana? Sama. Jadi mau FC sama dengan L, mau FC tidak sama dengan L, karena kita hanya melihat garis yang kita lewati saja. Jadi kira-kira nanti ketika saya sampai C, nilainya tingginya ya L gitu. Jadi mau nilainya benar-benar L atau mau nilainya tidak L, itu limitnya sama. Jadi untuk kasus ini nilai limitnya itu sama-sama L. Itu konsep limit. Jadi kita nggak peduli dengan nilai di titik C. Kita hanya peduli nilai yang ada di sekitar titik C. Kalau di sekitar titik C nilai mendekati L, kita bilang limitnya itu sama dengan L. Itu konsep limit. Paham? Masih bingung, Pak. Masih bingung? Oke, nah. Kalau bingung, kita coba lihat contoh yang lebih realistis. Oke, nah katakanlah kita punya fungsi f ini sama dengan 4x plus 5 gitu ya. Lalu kita pilih, ini garis lurus ya. Kita nggak usah lihat kurva lah, ini gampang. Garis lurus pokoknya. Lalu kita pilih C sama dengan 2 gitu ya. Ditanya, berapa limit X mendekati 2 untuk fx? Nah, berapa nilainya? Nah, kita tahu kalau misalnya F1 itu nilainya 9. F1,5 itu nilainya 6 plus 5, 11 itu ya. Nah, F katakanlah 1,9. Ini berapa ini? Enaknya 12,6. berapa? 11? 12,6. 12,6. Oke, nah. Kalau misalnya kita teruskan, saya F2 kira-kira berapa ini nanti? 2 kali 8, 2 kali 4, 8, 8 tambah 5, 13. Nah, nilai 13 gitu kan. Nah, ini berarti limitnya adalah 13. Nah, kalau kita mau digambar juga boleh, tapi nggak harus digambar, sebenarnya sudah bisa kelihatan. Jadi ketika nanti kita jalan 1, 1,5, 1,9, lalu 1,99 gitu ya. Ini kan 12, berapa ini katakanlah 8 atau 9 gitu. Jadi ketika nanti nyampe di 2 si X-nya itu akan nilainya mendekati 13. Jadi ini 5, ini 9 gitu ya. Jadi gini. Nah, garisnya garis lurus gitu ya. Ketika dia mendekati, kalau kita jalan dari kiri ke kanan, kira-kira nanti ketika X mendekati 2, fx-nya berapa gitu? Fx-nya 12. Jadi gitu ya. Jadi apa namanya? Dia mendekati, kalau kita jalan mendekati 2, fx ini mendekati berapa? Mendekati 13 jawabannya. Kalau ini paham? Bisa? Bingung masih? Masih bingung dikit, Pak. Masih bingung dikit. Berarti itu kayak nggak pasti gitu ya, Pak? Apa gimana? Pasti nilainya, cuman tidak harus ada. Jadi katakanlah kalau kita punya contoh lain. Nah, ini yang lebih nggak bingung mungkin. Apa ya? Nah, ini.
fungsinya yang susah mungkin malah nggak bingung ya, karena lebih jelas. Kalau ini kan ada ya nilai fx di 2 kan ada nilainya 13, jadi mungkin itu yang bikin bingung. Nah, sekarang coba kita lihat fungsi yang apa namanya yang agak susah malah. Fx sama dengan 1 X pangkat 3 min 8 dibagi dengan X min 2. Atau sebentar, apa jangan ini dulu ya, terlalu panjang nanti kita ngerjakannya. Kita coba lihat yang sebentar, saya nyari soal yang agak gampang tapi tidak terlalu gampang. Limit apa ya? Limit ini aja. Fx sama dengan yang contoh soalnya di video. Fx sama dengan sebentar, saya oke. Nah, kita lihat contoh yang ini, yang 1/x. Contohnya 1/x. Kita ingin lihat berapa limit ketika x mendekati 0, gitu ya. Nah, apa gambarnya? Gimana gambarnya 1/x? 1/x tadi kita sudah coba gambar, dia nilainya begini. Gitu ya. Lalu kalau yang bagian yang negatif gimana? Bagian negatif begini. Nah, ketika x mendekati 0, artinya saya mau jalan itu kalau dari kiri, dari negatif, saya jalan dari kiri ke kanan. Nilainya di sini mendekati 0, lalu jalan minus terus sampai kecil sekali gitu ya, ke bawah. Sampai kalau semakin x mendekati 0, nilainya berapa? Semakin kecil sekali gitu. Minus 1000, minus 10.000, minus 1.000.000 gitu, mendekati 0 lagi minus 1 triliun dan seterusnya semakin kecil. Oke. Itu kalau kita jalan dari kiri. Kalau sekarang kalau jalan dari kanan gimana? Nah, jalan dari kanan kita lihat, oh jalan ini orang. Saya jalan ke kanan. Semakin mendekati 0 ke kanan, ke kiri, nilainya berapa? Oh, semakin besar gitu ya. Ini 100, lalu naik lagi 1000, lalu 1.000.000, 1 miliar, 1 triliun. Nah, ini kalau saya jalan dari kiri menuju 0, itu mendekati minus tak hingga gitu ya. Tapi kalau jalan dari kanan menuju 0, itu dia nilainya menuju tak hingga. Wah, ini berarti nggak konsisten. Kalau saya jalan dari kiri, berbeda hasilnya sama jalan dari kanan. Oke, ini kita simpulkan limitnya tidak ada. Ini limit tidak ada. Nah, kita kembali lagi ke contoh yang abstrak. Coba sekarang saya coba punya gambar fungsi abstrak gitu ya. Fx. Nah, fx katakanlah di sini. Nah, kalau misalnya saya mau mencari nilai limit x mendekati c untuk fx. Berapa dia? Nah, ini
Jawabannya adalah L. Kenapa? Kalau saya jalan dari sebelah kanan menuju C, nanti akan sampai ke titik L gitu ya. Kalau dari kiri gimana? Sama. Jalan dari kiri menuju C, itu tujuannya saya ke titik L. Fx-nya sama dengan L. Jadi ini limitnya sama dengan L. Hah? Tapi kalau yang contoh seper X, saya diminta mencari tahu limit X menuju 0 untuk seper X sama dengan berapa? Tidak ada. Kenapa? Karena kalau saya jalan dari kiri ke kanan menuju 0, itu berbeda ketika saya berjalan dari sebelah kanan ke kiri menuju 0. Paham? Apa itu limit gitu untuk fungsi sekarang? Jelas? Ada yang nggak jelas atau perlu dikasih contoh soal lagi? Halo? Boleh Pak, kasih contoh lagi Pak, satu. Contoh lagi, oke. Sip. Nah, tapi konsepnya paham ya, jadi limit itu mendekati. Iya Pak. Ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat contoh yang agak panjang. Saya mau mencari limit X menuju atau mendekati min 2 untuk fungsi X kuadrat plus X min 2 dibagi dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Gitu? Nah, ini agak panjang soalnya gitu ya. Caranya gimana ini? Nah, yang paling gampang itu kita sederhanakan. Ya, jadi kalau kita punya persamaan kuadrat begini, yang paling mudah ya kita faktorkan dulu. Sama dengan apa sih ini? Ini kan sama dengan limit X menuju min 2. Yang atas itu apa yang atas? Yang atas adalah saya boleh ya nulis gini ya. Saya faktorkan ini adalah plus 2, di sini adalah min 1. Yang bagian bawah di sini X, di sini X juga, di sini 6, di sini 1 ya. Ini minus, ini plus. Enggak ya, salah. Positif itu berarti plus. Apa yang betul ini? 3 sama 2 ya? Plus 2 plus 3 ya Pak. 2 sama 3. Ya, plus 2 plus 3 ya. Terima kasih. Nah, ini kebetulan sama nih, kita bisa buang ini yang X plus 2-nya. Sama dengan apa ini? Ini akan sama dengan limit X menuju min 2, X min 1 dibagi dengan X plus 3. Oke, nah, kalau sudah begini, masukkan saja nilai min 2 ke dalam si X. Kalau saya bawa ke dalam jadinya apa? Jadinya min 2 min 1 dibagi dengan min 2 plus 3. Min 3 per 1. Min 3. Nah, sampai sini oke? Jadi limitnya adalah sama dengan min 3. Nah, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kalau jelas, Jelas Pak. sip. Nah, sekarang saya mau bertanya. Jelas Pak. Kenapa nggak boleh saya substitusi min 2 langsung aja ke sini? Boleh nggak? Kenapa saya harus repot-repot memfaktorkan? Lalu dicoret-coret, sederhanakan gitu. Ada yang bisa jawab? Jawabannya 0, Pak. Soalnya nanti jawabannya 0. Jadi 0 per 0 Pak. 0 per Jadi 0 per 0. Oke, nasib. Nah, kalau langsung saya bawa si X sama dengan min 2 ke sini, jawabannya 0 per 0. Oke, nah kalian mungkin sudah di SMA sudah dikasih tahu. Kalau jawabannya 0 per 0, wah itu pasti nggak boleh dilakukan gitu ya. Kenapa? Karena ini nilainya tidak terdefinisi. Ini tidak
terdefinisi. Tidak terdefinisi. Oke, jadi harus diotak-atik gitu kan. Salah satunya dengan memfaktorkan, atau kalau di SMA dulu langsung belajar pakai L'Hopital gitu ya, tapi nanti kita nggak belajar itu dulu. Oke, nah yang berikutnya kita lihat contoh lain. Oke, nah sekarang kita belajar konsep lain dalam bentuk contoh soal. Katakanlah kita punya fx sekarang mutlak x minus 2 dibagi dengan x kuadrat plus x minus 6 gitu ya. Sekarang apa yang mau kita cari? Kita mencari limit x menuju 2. Nah, ini saya mau kasih ini baru. Ilmu baru, bukan ilmu apa namanya? Tanda baru. Tanda apa sih maknanya kalau nilai C-nya ini dalam kasus ini 2 ya. Ada tanda plus, minus. Bedanya apa dengan nggak ada. Jadi nanti ada plus, ada minus, ada 2 saja gitu ya. Fx. Oke, nah. Tadi saya sempat singgung. Ini kalau ada tanda plus di atas, itu artinya saya jalannya itu dari kanan ke kiri. Ini katakanlah C-nya di sini. Ini yang plus. C plus. Lalu kalau jalan dari kiri ke kanan, itu artinya C minus. Nah, jadi kalau ada soal kalian menemukan limit fx, lalu x mendekati 2 plus, itu artinya dibacanya adalah saya mau mencari limit dari sebelah kanan menuju 2, tapi dari kanan datangnya. Kalau misalnya yang di sini, ini artinya saya mau mencari limit menuju 2, tapi dari kiri. Orang sering bilang ini limit kiri, karena datangnya dari kiri. Yang ini adalah limit kanan. Jadi ada limit kiri, ada limit kanan, ini limit saja. Ya, paham ya? Jadi kalau misalnya yang tadi soal 1/x itu ditanya limit kanannya berapa kalau x menuju 0? Nah, kalau x menuju 0 dari kanan, ini ada jawabannya berapa? Tak hingga. Jadi yang dilihat hanya yang dari kanan saja. Naik ke atas itu, oh berarti jawabannya tak hingga. Kalau dari kiri saja minus tak hingga gitu ya. Jadi ini kalau limit satu searahnya saja, entah itu kanan saja, itu ada jawabannya. Kiri saja ada jawabannya. Tapi kalau limit x menuju 0, itu harus dicek apakah yang kanan sama dengan yang kiri. Kalau sama, berarti ada nilainya. Kalau beda, dia tidak punya limit. Kita bilang dia tidak punya limit. Atau tidak terdefinisi. Ini limit tidak ada atau tidak terdefinisi. Karena berbeda antara kiri dan kanan. Oke, nah kita lanjut ke soal yang ini. Sekarang kita hitung. Limit kirinya berapa? Limit kiri. Berarti kalau limit kiri kita menuju 2 dari kiri. Apa fungsinya? Fungsinya adalah x min 2 dibagi dengan x kuadrat plus x min 6 gitu ya. Oke. Nah, kita ada masalah di sini.
masalahnya ada nilai mutlak. Saya nggak mau ada nilai mutlak di sini. Berarti saya harus buang. Kan nilai mutlak itu entah itu dia X saja atau min X itu ya. Jadi minggu lalu kita sudah lihat. X kalau nilainya lebih besar dari 0, min X kalau X ini kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti sekarang saya punya X min 2 mutlak. Lalu saya punya bilangan-bilangan yang lebih besar, lebih kecil. Jadi limit X menuju 2 dari kiri, itu artinya bilangan-bilangan yang di sebelah kirinya 2 gitu ya. Oke, jadi katakanlah 1 masuk di sini, 1,5, 1,9, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Pokoknya bilangan yang lebih kecil dari 2. Nah, bilangan yang lebih kecil dari 2, kalau kita masukkan ke fungsi mutlak ini, apa jadinya? Apakah jatuhnya X min 2 atau minus X min 2? Nah, kita mau pilih antara 2 ini, gitu kan ya. Ini kan sama dengan ini, sama dengan X min 2 atau minus dari X min 2. Kita coba aja masukkan sembarang. Satu bawa ke sini, hasilnya negatif atau positif gitu ya. 1 itu negatif, 0 negatif, itu 1,5 masih negatif. Oh, berarti padahal kita mau bilangan yang positif. Berarti kalau limitnya itu dari kiri, kita pakai yang bawah. Karena dia hasilnya negatif. Oke, berarti fungsinya sekarang bisa kita rubah, menghilang mutlaknya menjadi minus X min 2 dibagi dengan X kuadrat plus X min 6. Apa ini? Nah, kita bisa sederhanakan yang di bawah. Limit X mendekati 2 positif, kok positif sih? Negatif, minus ini. 2 dari kiri, oke. Nah, bagian yang ke bawah ini apa ini? X Plus 2 min 3, plus 3 min 2. Plus 3 min 2. Sip, plus 3 min 2. Sip, makasih. Nah, yang bagian atas minus X min 2. Wah, ini bisa dihilangkan. Jadi yang kita punya X mendekati 2. Minus 1 dibagi X plus 3. Sama dengan minus 1/5. Oke? Sampai sini jelas? Pak, boleh minta Jelas, tolong Pak. diulangin nggak, Pak? Yang tadi kenapa jadinya milih minus X min 2 yang atas? Oke. Iya, Pak. Oke, sip. Kenapa jadinya berubah ini gitu ya? Oke, nah kita coba bahas di kotak di hijau ini. Nah, kita punya fungsinya adalah mutlak X min 2. Gitu ya. Nah, X min 2 ini berapa sih nilainya? Kalau dimutlakan selalu positif kan? Kita sudah minggu lalu belajar bahwa nilai mutlak itu selalu positif. Berarti nilainya X min 2 atau minus X min 2. Ya. Kapan dia bernilai X min 2? Kalau X min 2 ini positif. Kapan kita ambil minus dari X min 2? Kalau X min 2 ini nilainya negatif, gitu kan ya. Jadi kalau negatif, kita minuskan supaya jadi positif. Kalau sudah positif, ya udah biar aja nilai dia yang kita pakai. Paham? Sampai sini jelas? Nah, ini kalau kita pindahkan min 2 ke kanan, X lebih besar dari min 2, ini X lebih kecil dari 2. Nah, jadi untuk semua X yang lebih kecil dari 2, kita ambil rumusnya yang ini. Nah, sekarang kita
soal kita adalah limit X mendekati 2 dari kiri. Kalau dari kiri, berarti bilangannya itu adalah yang lebih kecil dari 2. Min 1, min 1, 0, min 2, 1,5, 1,1, dan seterusnya. Berarti alasannya di sini. Karena kita mau mencari limit kiri, ini dalam kurung limit X mendekati 2 dari kiri, itu maka X-nya selalu lebih kecil dari 2. Sehingga mutlak X min 2 ini yang kita pakai adalah minus dari X min 2. Gitu alasannya. Sudah jelas sekarang? Halo? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, Kalau tadi yang kenapa kok limitnya bisa mendekati 2 itu kenapa, Pak? nah, itu dari soal. Jadi soalnya ini soal. Jadi soalnya saya desain atau saya buat ada fungsi f gitu. Ini soal. Lalu saya meminta untuk dicarikan berapa limit fx x mendekati 2 dari kanan, berapa fx ketika x mendekati 2 dari kiri, berapa fx ketika x mendekati 2. Nah, ini saya yang minta, soal yang minta. Lalu saya jawab. Jawabannya adalah ketika x mendekati 2 dari kiri dulu, itu saya ambil fungsi yang begini, yang ini gitu ya. Terus setelah dikerjakan dapat hasilnya negatif 1/5. Tapi untuk angka 2-nya itu dari soal. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang masih bingung? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan ini tadi kan X mendekati 2 min. Itu pakainya yang min X min 2 itu kan. Betul. Terus kalau misal X mendekati 2, nanti pakainya yang mana, Pak? Nah, X, itu belum selesai, sebelum sampai sini kita selesaikan, nanti saya jawab ini. Kalau misalnya X mendekati 2, begitu ketemu fungsi yang pecah begini, ini kan pecah fungsinya ya, ada mutlak, berarti kita pecah. Itu mau nggak mau kita harus hitung limit kirinya sendiri, limit kanannya sendiri. Kalau nilainya sama, berarti dia nilainya yaitu nilai yang sama tadi. Tapi kalau nilainya beda, kita bilang limitnya tidak ada. Jadi ini teknik lah, ini saya dalam bentuk soal ini ya, saya nggak ngajarin konsep. Jadi soalnya memang saya desain begini. Jadi saya mau tujuan saya adalah mencari limit fx mendekati 2 saja. Tapi karena nggak bisa, karena fungsinya ini mendekat dari kiri, fungsinya beda, dari kanan fungsinya beda gitu ya. Nah, ini mau nggak mau kita harus cari soal lain atau mencari makhluk lain. Apa itu? Limit kanan dan limit kiri. Yang kita kerjakan ini baru limit kiri. Nanti kalau limit kanannya minus 1/5, oh berarti jawabannya minus 1/5 adalah limit untuk X mendekati 2. Kalau beda, berarti ini tidak punya limit. Jelas? Oke, ada pertanyaan? Ada yang masih belum jelas? Maaf, saya izin bertanya. Tadi Ya, yang tidak ada limit tadi gimana, Pak? Yang barusan masih kurang ini, Pak. Yang tidak ada limit itu limit kirinya berbeda dengan limit kanan. Jadi limit kiri berbeda dengan limit kanan. Ini artinya tidak ada limit. Nah, untuk soal kita kayaknya sih nggak ada limitnya. Nanti kita coba sambil jalan ya. Minus X plus X minus 6 ini ya. Nah, kita coba teruskan dulu ini supaya nanti lebih jelas. Ini
Apa jawabannya? Ini kita langsung aja ya, 2 plus itu tadi fungsi kita ambil adalah X min 2. Di bawah itu ada X min 2 sama X plus 3 gitu ya. Ini coret-coret, hasilnya kita punya limit X mendekati 2 dari kanan, fungsinya adalah 1/X plus 3. Nah, ini kalau kita masukkan 2 ke sini, jadi 1/5. Nah, ketemu limit kanan ternyata hasilnya 1/5. Limit kiri hasilnya minus 1/5. Beda. Oke, jadi, nah ini contoh yang berbeda gitu ya. Jadi kita bisa tulis, karena limit X mendekati 2 dari kanan untuk fungsi fx sama dengan 1/5 dan nilainya berbeda dengan apa? Dengan limit X mendekati 2 dari kiri untuk fx sama dengan 1/5. Beda ya? Nilai limit fx segini, dari kanan, dari kiri segini. Nah, jadi kesimpulannya adalah limit X mendekati 2 untuk fx itu tidak ada. Jadi itu. Jadi tidak ada karena limit kiri dan limit kanannya berbeda. Kalau sama, limitnya ada. Nilainya berapa? Yaitu salah satu aja dari limit kanan atau limit kiri karena nilainya sama. Ada yang Pak mau izin bertanya. silakan ya. Kalau yang dipecah gini hanya berlaku waktu soalnya ada nilai mutlak doang apa gimana, Pak? Tidak. Contoh lain, ada kasus lain yang bisa memerlukan nilai pemecahan limit. Contohnya adalah 1/X. Nah, ini contohnya tadi kita buat 1/X gitu ya. Ini kan mau nggak mau, kalau ditanya limit X mendekati 0, ini kan mau nggak mau kita gambar itu ya. Nah, kalau kita gambar, kita punya feeling, wah ini sebelah kiri berbeda dengan sebelah kanan. Yang sebelah kiri ke bawah, sebelah kanan ke atas. Nah, ini kan untuk membuktikannya atau menunjukkannya, kita harus hitung limitnya. Limit X mendekati 0 dari kiri, 1/X sama dengan minus tak hingga. Limit X mendekati 0 dari kanan, 1/X sama dengan tak hingga. Baru kita bisa simpulkan karena nilainya berbeda, maka limitnya tidak ada. Nah, gitu. Jadi tidak harus yang ada nilai mutlak saja. Ada yang lain, kalau ketemu fungsi yang aneh gitu, kita harus pecah. Dan mutlak pun belum tentu harus dipecah. Seandainya saja soal tadi itu kita diminta mencari limit yang mendekati 1 gitu, kan kita hanya perlu pakai yang bawah saja. Kita hanya perlu pakai yang ini saja kan. Mau dia dari kanan, mau dia dari kiri. Kalau ininya diganti 1, kan nggak peduli kan, sebelah kanan 1 tetap pakai yang ini, sebelah kiri yang 1 juga tetap pakai yang ini. Ya, tak? Betul nggak? Kenapa bisa begitu, Pak? Kalau 1 kenapa pakainya langsung yang min X min 2 itu, Pak? Karena kita coba limit X mendekati 1 dari kiri untuk X min 2 gitu ya, dibagi dengan X kuadrat min plus X min 6. Ini kalau misalnya tadi kan kita sudah sepakat X min 2 ini nilainya adalah
minus X min 2 kalau X-nya kurang dari 2. Lalu X min 2 kalau X-nya lebih besar dari 2 gitu ya. Nah, sekarang kita mau melihat fokusnya itu di titik 1. 1 di sini. 1 dari sebelah kanan menuju 1 sama dari sebelah kiri menuju 1. Di daerah-daerah sini, sekitaran 1 ini, fungsinya yang dipakai yang mana? Sama kan, mau dari kanan makainya tetap yang ini, karena masih kurang dari 2. Sebelah kiri jelas dia pakai yang ini karena kurang dari 2. Sebelah kanan tadi ya kurang dari 2 juga gitu kan. Sebelah kanannya 1 kan 1,5, 1,1, 1,001 itu ngambilnya tetap aja fungsi yang ini. Jadi X mendekati 1 dari kanan maupun dari kiri tetap aja pakai fungsinya itu adalah yang atas. Dibagi X kuadrat plus X min. Sama. Limit X mendekati 1. Satu lagi, X mendekati 1 dari kanan ya fungsinya sama. X min 2 dibagi dengan minus gitu ya, X kuadrat plus X. Sama-sama pakai fungsi yang ini. Karena nggak ada bedanya. Nggak merubah tanda dari hasil mutlaknya tadi. Sama-sama negatif. Kita minuskan. Jelas? Jelas ini? Permisi Pak, mau tanya. Ya. Berarti kalau kayak gitu nanti kita bisa ngitung kalau limit X mendekati 1 gitu, langsung bisa dihitung gitu ya Pak? Nggak usah pakai limit X mendekati 1 min atau limit X mendekati 1 plus gitu. Ya. Nilainya sama saja dengan ini berdua-duanya ini sama dengan limit langsung mendekati 1. Sama aja nilainya. Ya. Jadi boleh ya. Plus X min sama. Hasilnya sama dengan limit X mendekati 1, si min 1 di sini X plus 3. 1/4 minus. Ya. Sama. Ini juga kalau kalian hitung nilainya 1/4. Minus 1/4, ini juga yang bawah minus 1/4. Ya kan? Karena nggak ada bedanya limit dari kiri, limit dari kanan. Ada lagi? Pak, mohon maaf Pak. Berarti kalau X-nya, limit X-nya mendekati 3 langsung pakai yang bawah Pak? Ya, betul. Karena, oh iya ya. Langsung pakai yang ini. Yang ini ya, X plus X min 2. Karena dia lebih besar dari 2. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, mohon maaf. Iya, silakan. Ini absennya belum bisa diakses Pak. Apa Di katanya? OJW. Ini arsitektur kan ya, betul ya? Iya. Pak, Oh, tulisannya waktu kuliah sudah lewat, Pak. saya salah ngasih tanggalnya. Arsitektur. Dia itu otomatis kalau saya nulis jam 12 itu dia jamnya jam 00. Dah.
Saya tadi nulisnya jam 10 sampai jam 12 ya. 12 itu dia otomatis berubah dari jam 00. Ya, jadi nggak sesuai. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, kalau cukup kita tutup pertemuan kita. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah hadir di sini. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, jadi jadwalnya berubah sedikit, gitu ya, mundur. Karena tadi ada monef sama dengan di prodi kalian juga ada. Oke, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup.